Kids semua yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan Lause di ibadah online Gen Kids minggu ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Lause Devi ajak adik-adik semua untuk bisa ambil sikap duduk yang baik, yang tenang, karena kita akan memulai ibadah sebentar lagi. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Lause Devi ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi setiap kami untuk hari ini. Terlebih di mana kami bisa kembali datang ke hadapan-Mu, kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah dan kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kiranya apa yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Lause Alfian. Kiranya juga Tuhan yang urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa duduk diam, kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, Gen Kids, Lause Devi mau tanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Siapa di sini yang mengaku sebagai muridnya Kristus? Lause Devi juga ya. Nah, sebagai murid Kristus dan sebagai laskarnya Kristus, Lause Devi mau ajak kita semua menaikkan satu pujian, Saya Laskar Kristus. Adik-adik semua boleh menyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak dor. Saya Laskar Kristus, syabrak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak dor. Saya Laskar Kristus, syabrak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke Gen Kids, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan sebentar lagi, Lause Devi mau kembali aja kita semua untuk memuji nama Tuhan. Nah, di pujian berikutnya, kita diajak sama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Dia yang sanggup memulihkan keadaan hidup kita, terlepas kondisi saat ini yang tidak kondusif ya Gen Kids. Masih ada pandemi corona di mana-mana, tapi kita mau percaya lewat keajaiban nama Tuhan, Tuhan pasti akan tetap memelihara kita dan Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita semua. Mari sama-sama Gen Kids, kita ambil sikap duduk yang tenang. Kita ambil waktu yang tenang, kita mau memuji nama Tuhan kita sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama, Ajaib Kau Tuhan. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan Allah kita. Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
berharap dalam Yesus. Katakan bersama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi Gen Kids, dengan sikap lebih sungguh-sungguh katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Bersama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Hai Gen Kids, kita bertemu kembali di hari Minggu ini dalam satu cerita firman Tuhan. Kalian lihat nggak baju yang Lose pakai? Nah, kemudian di belakang ada siapa? Ada pengawal. Nah, adik-adik Gen Kids, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Itu raja siapa? Raja Yosias. Nah, Raja Yosias ini waktu dia jadi raja, adik-adik, tiba-tiba ditemukan kitab Taurat. Nah, waktu ditemukan kitab Taurat ini terus dibawa ke Raja Yosia ini, terus dibaca. Nah, waktu dibaca adik-adik, Raja Yosias ini langsung dia apa? Koyakan bajunya. Artinya dia apa? Dia merendahkan diri depan Tuhan. Dia menyesal bahwa mereka itu tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apakah itu? Yaitu mereka masih menyembah apa? Baal-baal, masih pergi ke kuil-kuil, bukan ke rumah ibadah, bukan ke bait suci. Nah, akhirnya Raja Yosia ini kemudian membuat negaranya itu harus beribadah pada Tuhan. Tapi saat ini adik-adik tahu nggak? Kita itu mau mendengar satu cerita raja yang lain lagi. Yaitu raja siapa? Raja Yosafat. Nah, adik-adik bisa baca nanti Raja Yosafat ini di 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 13. Adik-adik bisa baca di sana ya nanti. Nah, Raja Yosafat ini adik-adik waktu dia diangkat jadi raja itu umurnya baru 34 tahun. Udah tua juga sih, lumayan 34 tahun ya dia jadi raja. Kemudian dia waktu jadi raja ya dia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, yaitu dia apa adik-adik? Dia setia kepada firman Tuhan yang ditemukan kitab Taurat, yaitu apa adik-adik? Dia mau mentaati dan melakukan firman Tuhan itu. Dia mau berpegang pada firman Tuhan itu. Nah, waktu dia mau berpegang pada firman Tuhan ini adik-adik, ternyata apa yang terjadi?
Nah, adik-adik, si Raja Yosias ini melihat, wah, kok masih banyak orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dibacakan. Akhirnya Raja Yosafat ini, adik-adik, apa? Dia menyerukan kepada semua bangsa Yehuda itu untuk apa? Untuk beribadah. Ya. Nah, karena dia menyerukan beribadah, kalau ada patung-patung lagi masih mereka pelihara di bukit-bukit, dia suruh apa? Disingkirkan, dirobohkan. Nah, akhirnya mereka robohkan patung-patung itu supaya apa? Mereka bangsa Yehuda ini beribadah kembali di mana? Di bait suci. Terus akhirnya adik-adik apa? Mereka pergi ke bait suci. Nah, waktu sampai di bait suci itu, wah, mereka akhirnya apa, adik-adik? Mereka hidup takut sama Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian Raja Yosafat merasa, wah, selain mereka beribadah, mereka ini harus apa? Diajarkan firman Tuhan. Akhirnya Raja Yosafat pilih orang-orang, kemudian dia pilih beberapa orang supaya orang-orang ini mengajarkan apa, adik-adik? Firman Tuhan yang sudah ditemukan itu kepada semua bangsa Yehuda. Terus kemudian mereka diutus ke kota-kota. Nah, itu di kota Yehuda itu, di Yehuda itu ada 15 kota, adik-adik. Kemudian Raja Yosafat kirim mereka ke 15 kota ini. Mereka dibantu oleh para imam-imam, para orang-orang Lewi untuk mengajarkan apa? Firman Tuhan. Kemudian setelah itu sampai di kota-kota ini mereka ajarkan firman Tuhan. Tapi Raja Yosafat ini, adik-adik, gak puas. Dia bilang, wah, bangsa Israel sudah beribadah pada Tuhan. Mereka sudah ke bait suci. Mereka tidak lagi menyembah berhala. Terus mereka sudah diajarkan firman Tuhan. Tapi dia lihat, wah, di sekitarnya ada bangsa-bangsa lain yang kuat-kuat. Akhirnya apa? Yosafat kumpul orang, kemudian dia kumpul 5 orang, 3 orang panglima dan tambah 2 wakilnya. Jadi ada 5 orang. Kemudian satu panglima itu punya tentara berapa? 300.000 orang. Jadi kalau 5 panglimanya berarti berapa? Bisa sejuta lebih tentaranya. Nah, Raja Yosafat mau supaya apa? Negaranya itu aman, kerajaannya aman, musuh-musuh tidak berani. Dan akhirnya setelah diketahui bahwa Yosafat punya tentara yang kuat, adik-adik, apa? Bangsa-bangsa di sekitar itu jadi takut, jadi segan. Bahkan mereka menghormati Raja Yosafat ini dengan apa? Mereka kasih persembahan, mereka kasih hadiah. Karena apa? Mereka takut. Kemudian, tapi Raja Yosafat bilang gini, wah, sekarang sudah aman negaranya, tidak ada gangguan, bangsa-bangsa di sekitar takut. Tapi kan rakyat ini butuh apa, adik-adik? Butuh makan. Wah, akhirnya bilang, gimana ya? Mereka ini butuh makan. Terus adik-adik ingat gak cerita semut? Tahu gak cerita semut? Nah, semut itu, adik-adik, dia kalau dapat makanan, dia tidak habisin semua. Tapi dia apa? Dia simpan. Nah, Raja Yosafat ini sama juga, adik-adik, ya. Dia dikasih kepintaran, dikasih hikmat untuk seperti semut. Kemudian setelah mereka panen, mereka dapat banyak hasil dari gandum. Raja Yosafat bilang, kita buat tempat penyimpanan gandum-gandum ini. Kita harus punya persiapan makanan yang banyak supaya kita tidak kelaparan. Di 15 kota ini, adik-adik, dibuatlah lumbung yang besar-besar untuk simpan makanan seperti semut, sehingga rakyatnya tidak kelaparan, rakyatnya sejahtera. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, 4 hal yang dilakukan oleh Raja Yosafat ini, yaitu pertama, semua bangsa Yehuda harus beribadah kepada Tuhan, tidak lagi menyembah berhala, harus takut Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka juga harus diajarkan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus aman dari serangan musuh lain. Jadi tentaranya diperkuat. Dan yang keempat, mereka harus disiapkan
makanan yang banyak supaya tidak kelaparan. Nah adik-adik, akibatnya ketika Yosafat melakukan ini, orang Yehuda itu, bangsa Yehuda seluruhnya itu apa? Jadi takut Tuhan. Ya. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Kemudian mereka juga setia sama Tuhan. Dan karena itu mereka diberkati, ya. Ladang-ladang mereka itu, mereka kalau panen berhasilnya banyak, bahkan tidak cukup untuk dimakan mereka, jadi cukup, tidak lagi mereka kekurangan, tapi mereka cukup, malah lebih. Akhirnya mereka simpan kayak semut kan, ditabung makanannya, ditaruh di lumbung, disimpan supaya kalau ada kekeringan mereka tetap ada makanan. Dan selain itu, akibat dari apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ini adik-adik bukan cuma mereka bangsa Yehuda takut Tuhan, bukan cuma mereka diberkati, tapi juga bangsa-bangsa di sekitar itu tadi ya mereka segan sama Raja Yosafat. Mereka akhirnya menghormati Raja Yosafat karena Raja Yosafat itu militernya kuat dan dia juga banyak persediaan makanan. Nah adik-adik yang Tuhan kasihi, adik-adik Gen Kids, apa yang kita pelajari dari cerita Raja Yosafat ini? Yang melakukan 4 hal. Masih ingat ya 4 hal ya tadi? Beribadah, kemudian mereka harus diajarkan firman Tuhan bangsa Yehuda, militernya harus kuat, dan yang keempat ada persediaan makanan di lumbung-lumbung. Nah, jadi yang kita pelajari di sini bahwa kalau kita mencari Tuhan, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita anak-anak Gen Kids juga akan diberkati oleh Tuhan. Yaitu dikasih Dikasih hikmat, dikasih kepintaran, bahkan bisa seperti semut, bisa nampung duit. Kalau papi mami kasih uang saku, jangan dihabisin ya, tabung ya. Kayak Raja Yosafat, dia nabung. Kemudian juga akhirnya yang kita pelajari di sini bahwa Raja Yosafat itu jadi Jadi bangsa yang kuat ya. Karena dia selain prajuritnya banyak, rakyatnya juga sehat ya. Rakyatnya juga sehat sehingga mereka bisa bekerja, mereka bisa datang beribadah karena mereka sehat. Nah, yang kedua adik-adik yang kita pelajari bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, tidak cari Tuhan saja tapi mengutamakan Tuhan, maka kita itu akan dihormati oleh orang lain. Kita akan dihargai oleh orang lain. Kita akan disegani oleh orang lain. Jadi kalau di sekolah adik-adik, kalau misalnya adik-adik ya, misalnya ada yang pinjam mungkin pensil atau penghapus adik-adik. Nanti kemudian kalau adik-adik baik sama orang lain, adik-adik itu takut Tuhan, mengutamakan Tuhan, mereka juga jadi ini saya harus kembalikan, ini kan punyanya si Bintang, saya harus kembalikan gitu kan. Bintang kan baik, saya harus kembalikan, ini kan bukan punya saya. Nah, karena mereka segan sama Bintang karena Bintang hidup takut akan Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya adik-adik Gen Kids selalu mencari Tuhan ya. Pagi-pagi sudah bangun beribadah ya. Sebelum makan beribadah. Sebelum ke sekolah berdoa dulu ya. Jadi itu namanya takut akan Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Kemudian adik-adik juga harus menghormati orang tua ya. Kalau adik-adik menghormati orang tua berarti adik-adik juga itu takut Tuhan. Jadi kalau mama papa di rumah suruh kerjakan ya, suruh kerjain PR online ya, adik-adik harus belajar untuk mengerjakannya. Nah, demikianlah cerita kita pada saat ini. Dan ayat hafalan kita adik-adik diambil dari 2 ayat hafalan. Untuk kelas Nu, maka ayat hafalannya itu diambil dari Mazmur 28 ayat 7a yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ini untuk kelas Nu ya. Dan untuk kelas Daud sampai Daniel itu diambil dari Mazmur 119 ayat 2 yang berkata, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya
yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi ini ayat hafalan untuk kelas Daud sampai Daniel. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua. Nanti sebentar akan ditayangkan rangkuman firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan berkati kita sekalian, adik-adik. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan setia mencari Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Gen Kids, ibadah kita hari ini sudah selesai. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati adik-adik semua ya. Dan biar Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menolong adik-adik semua untuk bisa lebih mengerti firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Losa Devi ada sedikit pengumuman. Seperti biasa, untuk Gen Kids di rumah yang mau mengirimkan video ayat hafalan atau kesaksian, boleh di-share lewat WhatsApp ke Lause kelas masing-masing. Karena lewat video ayat hafalan maupun video kesaksian, itu semua akan diperhitungkan sebagai reward buat adik-adik yang nanti akan Lause catat sebagai stempel tambahan yang nanti bisa ditukar oleh hadiah. Untuk penukaran hadiahnya nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi ya. Dan Lause Devi juga kembali mengingatkan untuk Gen Kids semua di rumah untuk tetap setia mengikuti ibadah online setiap hari minggunya. Di hari Minggu jam 7.45 pagi, adik-adik diharapkan untuk bisa ready, standby di depan handphone atau di depan Android masing-masing. Karena kita akan memulai ibadahnya serentak jam 8 pagi. Dan satu lagi, gak kerasa ya, kita sudah mau masuk ke penghujung tahun 2020. Dan seperti biasa, kalau di akhir tahun pasti ditunggu-tunggu apa? Perayaan Natal kan? Nah, untuk Gen Kids semua di rumah, siap-siap karena Desember nanti kita akan tetap merayakan ibadah Natal. Tapi kira-kira seperti apa ya perayaan ibadah Natalnya? Karena kan pasti kita tetap akan merayakannya secara online. Nah, buat Gen Kids yang penasaran, ditunggu aja di bulan Desember nanti karena akan ada sesuatu yang spesial yang sedang Lause siapkan untuk Gen Kids semua di rumah dalam menyambut hari Natal. Oke, sekian Gen Kids pengumuman untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, Lause Devi kembali mengajak adik-adik semua untuk ambil sikap berdoa yang baik. Duduk tegak. Kita lipat tangan, tutup mata, biar Lause Devi yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah selesai beribadah. Kami juga sudah menaikkan puji-pujian dan juga sudah belajar dari firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk bisa lebih memahami cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, khususnya sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, memberikan hikmat, kepintaran, agar kami bisa tetap belajar dengan baik dan juga dengan rajin. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaannya. Kiranya juga Tuhan Yesus yang memberkati. Dan Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa tercinta kami Indonesia. Biarlah Tuhan di saat pandemi saat ini yang belum kunjung usai, kami berdoa, kami percaya Tuhan yang akan tetap memelihara, melawat bangsa kami agar kiranya pandemi ini bisa segera berakhir dan bangsa kami juga boleh segera pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, ibadah kita sudah selesai dan jangan lupa ucapkan selamat hari Minggu untuk papi mami di rumah dan keluarga yang ada di rumah ya. Bye-bye Gen Kids, happy Sunday! Teman-teman, aku mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
berbuah, 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 berbuah. Shalom Lause dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin mempersembahkan satu lagu. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah